Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumuddin. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan dan kesempatan pada detik ini, di mana kita membuktikan anugerah yang Allah berikan benar-benar nyata adanya dan benar-benar terbukti pada diri dan badan kita sekalian. Kita tidak bisa mengingkari, bahkan kita juga tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah anugerahkan. Dari usia kita 0 tahun sampai pada hari ini, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, ada yang sudah hampir 70, bahkan 80 tahun. Itu adalah anugerah yang terbaik dan terindah yang hari ini kita rasakan. Maka kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah atas anugerah ini, dan kita manfaatkan kesempatan sisa waktu yang kita miliki untuk seoptimal mungkin meraih kebahagiaan yang telah Allah janjikan kelak. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita curahkan, limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga umat Islam seluruh dunia, dan kita yang istiqomah untuk meneladani dan melanjutkan misi kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Karena dengan akhlak yang terpuji, pasti kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah banyak sekali membahas kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Demikian juga kisah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan kepada mereka. Misalnya, Allah mengutamakan mereka atas umat lain dari masa itu, menyelamatkan mereka dari tenggelam di Laut Merah, menurunkan al-manna dan salwa dan lain sebagainya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala
mengambil perjanjian kepada mereka dan meminta mereka untuk menepati perjanjian tersebut, mereka justru berpaling dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janji janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Baqarah ayat 83. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Perkara-perkara yang diingatkan Allah kepada Bani Israel dalam ayat ini juga diperintahkan kepada semua umat manusia, termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibadah kepada semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sekutu baginya. La ta'buduna illallah. Ibadah kepada Allah semata-mata merupakan bukti akidah yang benar. Ulama mufassir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah hak yang paling tinggi dan paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sendirian tanpa disekutukan dengan apapun. Kata Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah la ta'buduna illallah adalah perintah. Maka kita harus mentaatinya dan melakukannya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini disebut setelah hak Allah, sebab di antara hak-hak seluruh makhluk yang paling kuat dan paling utama adalah hak orang tua. Istimewanya adalah tanpa perantaraan orang tua kita tidak mungkin bisa hadir dan bisa datang di tempat yang mulia ini. Ini karena jasa kepada orang tua kita. Maka ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua kita adalah ridhonya Allah. Maka kita harus mencari keridhoan dari orang tua kita. Kita senantiasa memohon untuk bisa didoakan, karena kita tidak ada yang mantan anak. Semuanya adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Maka berbakti kepadanya adalah kunci untuk kita meraih surganya. Dengan birrul walidain, berakhlak dan menghormati orang tua kita. Yang ketiga adalah wadil kurba, berbuat baik kepada kaum kerabat. Allah Subhanahu wa taala mengatofkan zul kurba atau zil kurba, kaum kerabat, kepada walidain, kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat baik kepada kaum kerabat dengan cara menyambung tali silaturahmi.
Sebab berbuat baik kepada mereka dapat menguatkan ikatan di antara mereka. Sebuah umat tidak lain adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Maka alangkah baiknya keluarga kita, kerabat kita jalin silaturahminya yang erat. Memang dalam satu keluarga sangat mungkin kita mempunyai banyak masalah, sehingga hubungan di antara kita ada yang renggang. Namun kita terus tetap berikhtiar untuk menyatukan mereka. Dalam istilah adalah nyambung balung pecah. Kemarin kita silaturahmi Idul Fitri untuk menyambung kembali, saling maafkan, mengeratkan kembali hubungannya. Maka dengan membirrul walidain dan menghubungi kerabat kita yang terdekat dengan selalu menjaga silaturahmi akan memberikan makna yang besar dalam kehidupan kita. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim, al-yatama. Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak punya ayah sebagai pencari rizki bagi mereka. Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan wasiat kepada mereka agar mengasihaninya, menanggung nafkah kehidupannya, dan menjaga hartanya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafilul yatimi lahu auli ghairihi ana wahwa kahataini fil jannati." Orang yang menanggung anak yatim, baik dari kerabatnya atau orang lain, aku dan dia kedudukannya seperti dua jari ini di surga nanti. Dan perawi yakni Malik bin Anas berwasiat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima, pelajaran dari Bani Israel adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin, al-masakin, yaitu orang-orang yang tidak punya cukup harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Rasulullah SAW memerintahkan berbuat baik dan membantu mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahbisuhu wa ahsibuhu qala wa ka'aqaimi la yaftaru wa kassaimi la yuftir. Orang yang mengurus janda dan miskin seperti mujahid di jalan Allah. Dan aku rasa beliau juga mengatakan, dan seperti orang yang sholat malam tak jemu-jemu dan puasa tak pernah henti. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah mengucapkan perkataan baik, bersikap santun, dan menampilkan wajah yang berseri. Ucapan yang baik punya efek yang ampuh untuk jiwa, yaitu terciptanya solidaritas etika atau akhlak di antara sesama manusia. Dalam konteks sekarang ini tidak hanya ucapan kita, tetapi juga tulisan-tulisan yang kita buat karena kita memasuki zaman digital. Kita punya status di media-media sosial. Mestinya kita gunakan dengan kata-kata yang bijak, bukan untuk menghujat, bukan untuk memfitnah, tetapi adalah saling memotivasi untuk kebaikan dan kebenaran. Mestinya ini adalah sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan kegembiraan, untuk mengekspresikan hati dan pikiran kita untuk senantiasa berbuat baik. Namun kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Justru angkara murka, caci maki, dan fitnah yang ditebarkan di media-media sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sama manusia, bukan hanya kepada saudara-saudaramu saja. Ini menunjukkan bahwa perintah berbuat baik itu
berlaku umum, mencakup seluruh umat manusia. Nabi SAW bersabda, la tahkironna minal ma'rufi syai'a walau an taqolka talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Tentu kita harus berlatih, terus senantiasa berlatih untuk bersenyum. Tidak hanya karena senyum itu adalah sebagai satu sedekah, tetapi sebagai suatu cara kita untuk menghargai, menghormati, dan menyayangi saudara yang kita temui. Ketujuh, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakata. Sholat adalah tiang agama. Jangan atau jalan untuk mencapai ketakwaan, penghubung dengan Allah, dan cara untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi syaratnya adalah sholat itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh dengan kekhusyukan, hanya ditujukan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin wa'lamu annallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin. Allahumma ja'al hada jam'an maghfura wa tafarrukana ba'da hada tafarrukan marhuma. Allahumma ja'al yawmina hada awaluhu salaha wa usadu falaha wa akhiruna jaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa jami'a ibadatana wa tamimu taksirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.